Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Dodi Irawan di channel Dodi Venturas. Di video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah cara melakukan instalasi Cisco Packet Tracer 7.0 di sistem operasi Linux Mint dan juga Ubuntu. Bagaimana langkah-langkahnya? Silakan disimak video berikut ini. Sekedar mengingatkan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel Dodi Venturas. Di channel ini saya banyak sekali membahas tutorial ilmu komputer dan jaringan seperti mikrotik, Cisco, Linux, dan tutorial lainnya ya. Oke, kita lanjut pembahasannya. Sebelum melakukan instalasi Cisco Packet Tracer, pertama teman-teman harus mendownload file Cisco Packet Tracer-nya. Teman-teman bisa download di situs netacad.com. Silakan login dengan akun masing-masing. Kalau belum, silakan daftar dulu kemudian login. Jika sudah, maka teman-teman akan diarahkan ke halaman dashboard seperti ini ya. Di sini kita klik menu resource, kemudian klik menu download paket tracer. Nah, di sini sudah tersedia Cisco Packet Tracer untuk Linux yaitu 64 bit dan juga Windows 32 dan 64 bit. Nah, untuk Linux sendiri ini hanya mendukung arsitektur 64 bit. Jadi pastikan operating system di laptop teman-teman sudah menggunakan arsitektur 64 bit. Kemudian klik download. Nah, kemudian klik OK ya untuk melakukan proses download. Di sini saya tidak melakukan download filenya karena sebelumnya saya sudah mendownload. Nah, kalau misalnya kita sudah download, kita buka konsol terminal, kemudian kita masuk ke direktori cd download ya. Kita masuk ke direktori download, kemudian kita tampilkan dengan perintah ls. Nah, di sini sudah ada file paket tracer 730 amd64.deb. Kita bisa menginstalnya dengan mengetikkan perintah sudo gdb paket tracer ya. Kemudian masukkan password rootnya. Oh, salah. Masih salah. Nah, kalau misalkan muncul pertanyaan seperti ini, do you want to install the software package? Ketik ya, kemudian tekan enter. Nah, ini adalah software license agreement. Jadi teman-teman bisa baca sampai akhir. Kalau misalkan sudah dibaca semua, oke, kemudian pilih yes. Kemudian kita tunggu proses instalasi sampai selesai ya. Jadi Cisco Packet Tracer ini adalah aplikasi atau software simulator yang biasa digunakan oleh kalangan network engineer atau orang-orang yang tertarik dengan ilmu networking. Dengan Cisco Packet Tracer kita bisa melakukan konfigurasi terhadap perangkat-perangkat Cisco seperti router dan juga switch ya. Biasanya kan kalau misalkan kita membeli perangkat itu harganya mahal ya. Kalau untuk perangkat Cisco itu harganya lumayan mahal. Jadi solusi yang lebih terjangkau adalah menggunakan network simulator ya. Jadi kita bisa simulasikan dengan Cisco Packet Tracer. Selain Cisco Packet Tracer, sebenarnya kita juga bisa memanfaatkan GNS3 ya. Tapi kalau untuk GNS3 ada konfigurasi tambahan, jadi dimana kita harus menambahkan Cisco IOS secara manual ya. Tapi ya ada kelebihan kekurangan masing-masing. Untuk pemula disarankan menggunakan Cisco Packet Tracer. Cuma kekurangan dari Cisco Packet Tracer ini, perangkat-perangkat yang ada di dalam Cisco Packet Tracer tidak bisa kita koneksikan langsung ke real network ya. Oke, ini proses instalasinya sudah selesai. Untuk menjalankannya kita bisa mengetikkan perintah packet tracer
paket tracer seperti ini, atau kita bisa mencarinya di menu, kemudian di sini sudah muncul ya. Kalau enggak, ketik aja paket tracer. Nah, seperti ini. Untuk pertama kalinya ini kita diminta untuk menginput username atau email yang biasa kita gunakan untuk login ke situs NetAkad. Jadi kita masukkan email kita, klik next, kemudian kita masukkan juga passwordnya ya, klik sign in. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, sampai di sini kita sudah bisa menjalankan Cisco Packet Tracer untuk melakukan simulasi ataupun belajar merancang sebuah jaringan LAN sederhana ya. Misalkan kita tambahkan router. Oke. Nah, ini sudah boot up ya, sudah melakukan proses booting. Nah, sampai di sini kita sudah bisa melakukan konfigurasi terhadap router Cisco ya, seperti ini. Oke, biasanya kalau misalnya kita melakukan instalasi Cisco Packet Tracer di Linux, ada beberapa kasus di mana di sini di menu di application menu ini tidak muncul ya launcher paket tracernya. Jadi kita tidak bisa menemukan launcher dari paket tracer yang kita install sebelumnya. Nah, kalau misalkan kondisinya seperti ini, kita harus membuat launcher secara manual ya. Jadi kita harus menambahkan launcher secara manual. Caranya kita buka terminal. Oke. Open new terminal. Kita masuk ke directory usr share application. Nah, ini di sini sudah ada ya launcher untuk Cisco paket tracernya ya. Ini adalah Cisco pt7.desktop. Nah, fungsi file ini adalah untuk membuat launcher di application menu di sini ya. Kalau misalkan kita buka menggunakan text editor, nah ini isi filenya seperti ini ya. Jadi ada format desktop entry, kemudian type-nya application, exec-nya ini adalah /opt/pt/packet tracer ya. Ini adalah perintah atau format perintah yang dijalankan untuk mengeksekusi aplikasi Cisco Packet Tracer. Kemudian ini name-nya ini adalah name dari launchernya. Nah, Packet Tracer 7.3.0. Kemudian icon ini adalah icon dari ini ya. Nah, ini icon dari Cisco Packet Tracer. Jadi kalau misalkan di sini tidak muncul di application menu tidak muncul launcher Cisco Packet Tracer, teman-teman bisa membuat launcher secara manual dengan format seperti ini. Kalau ini nggak perlu sebetulnya ya, nggak terlalu krusial. Jadi yang penting ini ya. Nah, sampai sini. Atau contoh misalkan kita sudah berada di directory usr share application, kemudian kita buat launcher baru. Misalkan ini kasusnya adalah kita
tidak menemukan launcher Cisco Packet Tracer di application menu ya di sini. Jadi kita buat launcher baru, sudo nano, misalkan kasih nama Packet Tracer ya, Packet Tracer.desktop. Extensionnya adalah .desktop. Kemudian kita ikuti seperti ini ya. Kita buat desktop entry, kemudian type-nya application, kemudian exact-nya kita ketikkan, bisa mengikuti format seperti ini ya, atau kita ketikkan packet tracer seperti ini. Ini adalah perintah yang kita bisa jalankan untuk memulai atau menjalankan Cisco Packet Tracer melalui terminal ya. Kemudian name-nya adalah name dari launchernya. Misalkan saya beri nama Cisco Packet Tracer ya, 7.3 seperti ini. Saya bedakan dengan yang ini, jadi biar nanti teman-teman bisa melihat perbedaannya. Kemudian untuk iconnya kita arahkan ke direktori opt, pt art app.png, kemudian terminal false, kemudian di sini kita tambahkan juga kategoris network ya, kategorisnya network, kemudian comment Cisco networking misalkan. Nah seperti ini. Kemudian bisa juga tambahkan keyword Cisco, kemudian packet tracer. Nah seperti ini ya. Kalau sudah, tekan Ctrl plus X, ketik Y, kemudian tekan enter. Kemudian kita bisa mengecek di application menu. Ini di menu internet, di sini sudah ada nih. Nah Cisco Packet Tracer 7.3. Nah kalau teman-teman perhatikan namanya beda ya di sini sih. Ini adalah launcher yang baru saja saya buat dengan nama Cisco Packet Tracer 7.3. Nah kalau launcher bawahnya itu Packet Tracer 7.3.0. Kalau misalkan kita klik, ini berhasil terbuka ya aplikasi Packet Tracernya. Jadi ini adalah opsi kalau misalkan teman-teman tidak menemukan launcher Packet Tracer di application menu. Jadi teman-teman bisa menambahkan launchernya secara manual seperti itu. Oke, saya rasa untuk video tutorial kali ini cukup ya sampai di sini. Di video berikutnya saya akan membahas terkait Packet Tracer juga, yaitu saya akan membahas 4 tips yang bisa kita lakukan setelah melakukan instalasi Cisco Packet Tracer. Jadi pastikan teman-teman sudah subscribe ke channel Dodi Venturas biar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi kalau saya mengupload video baru. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.